ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wasallam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah pertemukan kembali kita semua di dalam salah satu rumah yang kita cintai, Masjid Baitur Rahman PTBHW. Alhamdulillah, ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada umur kita, ilmu kita, dunia kita dan akhirat kita. Kemudian salat dan salam selalu tercurahkan atas nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga yaumul kiamat. Ikhwani fillah, azza wa jalla ajma'in. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kitab Ushul Thalatha sampai pada yaitu al-asl tsani, bahasan pokok yang kedua, yaitu al-Islam, ma'rifatul Islam, mengetahui tentang agama Islam, dan kita sudah membahasnya, alhamdulillah. Maka pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan al-asl tsalits, yaitu pokok-pokok yang ketiga. Baik, kita bacakan dulu perkataan muallif atau penulisnya. Qala al-muallifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-asl tsalits, pokok dasar yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, ibn Hashim, putra Hashim. Hashim min Quraisy. Hashim itu salah satu keturunan Quraisy. Wa Quraisy min al-Arab, dan Quraisy itu bagian dari suku Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil, dan orang Arab itu keturunan dari Ismail, putranya Ibrahim al-Khalil, yaitu kekasihnya Allah. Alaihi wa nabiyina afdhalus salatu wassalam. Semoga Allah selalu berikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita dan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan walahu minal umur, dan beliau memiliki umur 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwwah. Di antara 63 tahun itu 40 tahun sebelum kenabian. Wa thalathun wa isruna nabiyyan wa rasula, dan ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul itu selama 23 tahun. Jadi 40 tambah 23 63. Kemudian beliau mengatakan nubi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya firman Allah Iqra,
kemudian diangkat menjadi seorang rasul dengan turunnya firman Allah Al-Mudaththir. Wa baladuhu Makkah, tempat kelahirannya Makkah, wa hajara ila Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Baik, sampai di sini dulu. Kita akan menjelaskan insyaallah. Saudaraku sekalian, semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Para ulama banyak yang sudah menjelaskan bahwa seseorang yang akan lolos ketika diuji oleh malaikat di alam kuburnya dengan pertanyaan, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka mereka yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah mereka yang betul-betul mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekedar kenal nama, bukan sekedar dia anak siapa, bukan sekedar lahirnya di mana, wafatnya kapan, istrinya berapa, tidak sekedar itu. Tapi lebih daripada itu, untuk seseorang bisa menjawab ujian daripada malaikat di alam barzakh. Jadi tidak sekedar mengenal nama dan nasabnya, tapi lebih dari itu. Maksudnya apa? Seseorang yang dapat lolos dari ujian pertanyaan tersebut adalah mereka, selain mereka tahu nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasab beliau, mereka juga mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk dapat mencintai seorang nabi, maka dibutuhkan sirah nabawiyah yang komplit. Sebab pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau tidak sayang, tidak akan mungkin cinta. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak akan pernah mencapai keimanan yang sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, bahkan daripada seluruh manusia. Bayangkan, kunci ini berat untuk seseorang bisa lolos dari ujian malaikat mungkar wa nakir di alam barzakh. Dia butuh adanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tidak akan mungkin seseorang kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW sampai mereka betul-betul tahu siapa sih beliau, bagian mana yang harus kita cintai, bagian mana yang harus kita bela. Sehingga dengan kata lain, seseorang yang betul-betul mencintai Rasul adalah seseorang yang betul-betul meneladani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengibadahi Allah. Oleh karenanya, salah satu daripada definisi cinta kepada Rasul adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, adalah engkau tidak akan pernah menyembah Allah kecuali dengan syariat-syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, hak Allah itu untuk disembah, hak Allah untuk disembah, sebagaimana ayat yang sering kita baca, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Jadi hak Allah adalah untuk disembah, untuk diibadahi.
Sebagaimana juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembahku. Ini hak Allah. Lalu apa hak Rasul? Hak Rasul adalah untuk diikuti, littiba'i, untuk diikuti. Makanya Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti dalam apa? Ikuti dalam syariat-syariat beliau untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karenanya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, menjadi kewajiban bagi kita untuk betul-betul mengenal syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk memahami sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, seseorang juga harus memahami bahaya-bahaya yang bisa menghapus sunnah itu sendiri, yang bisa menenggelamkan sunnah itu sendiri. Sebab memang di alam dunia ini Allah selalu menciptakan pasangan. Ada yang jatuh. Dia berada di atas. Sampai di mana tadi? Ada yang ingat? Sampai di mana? Sampai jatuh. Baik, setelah jatuh kita harus bangkit lagi. Jadi, saudaraku sekalian, kita sebagai seorang muslim yang beriman akan diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus betul-betul mengenal sunnah-sunnah beliau. Bahkan lebih daripada itu, kita juga harus mengenal bahaya-bahaya yang bisa mengancam sunnah-sunnah beliau. Sebab Allah Azza wa Jalla selalu menciptakan dan di alam dunia ini pasangan. Ada malaikat, ada juga iblis. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada al-haq, ada juga al-batil. Maka demikian juga ketika ada sunnah, maka di sana ada hal-hal yang bisa mengukuhkan sunnah, yaitu kebid'ahan. Maka wajib kita mengenal agar kita dapat menjadi orang yang betul-betul mencintai Rasul, bukan hanya sekedar pengakuan. Bukan hanya sekedar pengakuan, aku mencintai Nabi, aku mencintai Nabi. Apa buktinya? Nah, untuk bisa membuktikan ini, maka kita butuh alat ukur. Apa alat ukurnya? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sekarang memulai mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan metode yang dijelaskan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang pertama, ma'rifatuhu nasab. Kita mengenal Nabi dari sisi nasabnya. Secara nasab, kata para ulama, huwa asyrafun nas. Nasab yang paling tinggi.
pada waktu beliau dilahirkan, pada zaman beliau dilahirkan, beliau memiliki nasab yang paling tinggi, keturunan orang terpandang, orang yang paling mulia. Saudaraku sekalian, orang-orang Arab ketika itu standar kemuliaan itu macam-macam. Di antaranya adalah seseorang itu tidak pernah berbohong. Tidak apa? Tidak pernah berbohong dan tidak pernah tertuduh berbohong. Wah, biasa. Jadi kalau ada orang yang seperti ini kedudukannya gitu. Beliau adalah Hashim, dari Bani Hashim, Quraisy, dari suku Quraisy, Arabi, beliau adalah orang Arab. Maka kalau kita bicara tentang orang Arab ini, kata ulama sejarah, ada beberapa gelombang. Ada yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah, orang-orang Arab Al-Baidah. Mereka adalah orang-orang Arab kuno yang sudah punah, seperti kaum Ad, kaum Thamud, kaum Kan'an, dan lain-lain. Ini kan dah habis. Mereka sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka Arab-Arab kuno, Arab asli. Yang kedua yaitu Al-Arabul Aribah, orang-orang Arab Al-Aribah, yaitu asli keturunan Arab, keturunan dari Ya'ib bin Yasjub bin Qattan. Maka orang-orang Arab ini dikenal dengan orang-orang Arab Qattaniyah. Ini mereka adalah orang-orang Yaman. Jadi orang-orang Yaman itu orang Arab asli dari keturunan Qattan atau Qattaniyah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah, yaitu orang-orang Arab keturunan daripada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Mereka juga dikenal dengan Arab Adnaniyah. Kenapa? Karena salah seorang di antara keturunan Ismail namanya Adnan. Dan Arab Musta'rabah ini bukan Arab asli, tapi orang yang diarabkan, sebab Nabi Ismail itu dari sisi bapak orang Babilonia. Nabi Ibrahim orang Babilonia, bukan orang Arab. Dari sisi ibu ini orang Kipti, orang Mesir. Lahir Nabi Ismail, jadi bukan orang Arab asli. Cuman karena ada perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim untuk menghijrahkan anaknya ke Jazirah Arab, maka bertemulah mereka dengan suku Jurhum. Lalu menikahlah Ismail dari salah seorang putri pembesar Jurhum, sehingga keturunan Ismail ini dikatakan keturunan Arab Musta'rabah, yang diarabkan sebab pernikahan tadi. Nah, Rasul dari keturunan tersebut, mereka sangat kenal dengan beliau, keturunan yang paling tinggi. Kenapa? Keturunan yang memiliki lembah Al-Makkah, lembah yang diberkahi, yaitu Mekah. Karena pemilik pertamanya siapa? Ismail dan keturunannya. Maka sampai sekarang yang menjadi juru kunci lah bahasanya itu keturunan-keturunan mereka sampai sekarang. Dah sampai situ aja, tidak usah panjang-panjang. Ini dari segi nasab. Beliau adalah orang Arab dari gelombang Al-Musta'rabah, keturunan Ismail
bin Ibrahim Khalilur Rahman. Baik. Kemudian yang kedua, ma'rifatu sinnihi. Kita harus mengenal tentang beliau dari segi umurnya. Sudah disebutkan umurnya 63. 40 tahun sebelum menjadi nabi. Selama 40 tahun di Makkah beliau dikenal dengan orang yang sangat bijaksana, orang yang adil, orang yang jujur, sampai-sampai digelari Al-Amin 40 tahun. Kemudian beliau menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Disebutkan di sini wa balaghu Makkah, tempat kelahiran beliau adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Faqad wulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sana. Beliau dilahirkan dan tinggal di Makkah selama 53 tahun di Makkah. Summa hajar ila Madinah fa baqiya fiha 10 sinin. Beliau hijrah ke Madinah dan beliau menetap di Madinah selama 10 tahun. 53 ditambah 10, 63 tahun. Summa tuwfiya fiha. Kemudian beliau diwafatkan oleh Allah di mana? Di Madinah. Fi Rabi'il Awwali sanata 11 ba'dal hijrah, di bulan Rabi'il Awal pada tahun ke-11 setelah hijrah. Jadi 10 tahun nginjak tahun ke-11 hijrah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan lahir beliau dengan bulan wafat beliau sama, yaitu Rabiul Awal. Baik, itu dari sisi umur beliau. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu hayatihi nabawiyah. Kita harus mengetahui kehidupan beliau ketika menjadi nabi. Ini yang penting, karena nanti di situ kita akan mendapat faedah yang begitu banyak terkait dengan perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau dalam kenabian ini adalah 23 tahun. Disebutkan oleh para ulama, waqad uhiya ilaihi wa lahu 40 sanah. Pertama kali turun wahyu kepada beliau, umur beliau adalah 40 tahun. Makanya saudara sekalian, para ulama membuat standar anak muda itu dari umur 40 tahun di atas 20 tahun itu pemuda. Ya, dari baligh lah. Dari baligh sampai umur 40 tahun. 40 tahun ke atas itu usia matang, usia dewasa. Makanya kalau ada orang yang sudah lebih 40 tahun masih menjadi-jadi, apa kata orang? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, ini maksudnya begitu. Seharusnya umur 40 tahun ke atas ini sudah mulai banyak nunduk, ya kan? Mulai memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, memperbanyak sesuatu yang bisa diambil faedahnya nanti di akhirat. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang nabi ketika sudah umur 40 tahun. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui usia kenabian beliau, yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasulan. Apa yang menyebabkan beliau diangkat menjadi nabi dan apa yang menyebabkan beliau diangkat menjadi rasul.
Apa tandanya? Bisa dikatakan seperti itu. Kata para ulama menjelaskan, faqad kana nabiyyan hina nazala alaihi qaulullah ta'ala yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diangkat menjadi seorang nabi ketika turun kalimat yaqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ila akhir surah. Kenapa dikatakan beliau diangkat menjadi nabi? Sebab salah satu definisi nabi adalah seseorang yang diturunkan wahyu kepadanya dan tidak diperintahkan untuk mentabligh, menyampaikan ke umatnya. Ini nabi. Maka lihat kalau kita membaca surat Iqra, belum ada perintah. Lihat, Iqra, bacalah. Siapa yang disuruh baca? Nabi kita, belum umatnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang alaqah, dari mani kemudian berubah menjadi darah, kemudian jadi daging dan seterusnya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dialah yang telah mengajarkan dengan pena dan seterusnya. Ini tidak ada perintah untuk menyampaikan. Yang diperintah hanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika turun ayat ini, beliau sudah menjadi seorang nabi, tapi belum menjadi rasul. Maka bisa dikatakan tidak semua nabi itu menjadi rasul, tapi kalau sudah diangkat rasul, pasti dia seorang nabi. Bisa dipahami seperti sini? Tidak semua nabi itu menjadi rasul, tapi kalau orang sudah diangkat menjadi rasul, pasti sebelumnya dia diangkat menjadi nabi. Kemudian kata para ulama, tsumma kana rasulan hina nazala alaihi qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul ketika Allah menurunkan ayat ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa berselimut? Beliau ketakutan. Orang itu kalau groginya luar biasa, pegang tangannya, dingin, sakit. Beliau gemeteran. Kenapa? Beliau melihat sesuatu yang tidak pernah beliau lihat. Siapa yang beliau lihat? Jibril alaihissalam. Beliau belum pernah mendengar sesuatu sebelumnya. Apa yang beliau dengar? Wahyu. Sangat berat bagi beliau. Sampai keluarnya keringatnya bercucuran, badannya bergemetar. Beliau pulang menjumpai sang istri tercinta. Sampai di rumah, istrinya itu yang memberikan keterangan, tenang wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Kau adalah orang yang baik, akhlakmu baik, penyambung silaturahmi dan seterusnya. Alangkah bahagianya seorang laki-laki yang memiliki istri, apabila dia ditimpa masalah, istri sebagai pengobat, istri sebagai pengademnya. Ibarat suasana, istri itu mampu menjadi aslinya. Maka sungguh merana seseorang ketika memiliki istri, kalau kita lagi berkeluh kesah, dia yang menjadi bahan bakarnya. Kita semua banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga istri-istri kita Allah berikan pengadam dalam dadanya sehingga bisa mengadamkan kita juga. Amin. Yang belum punya istri, ya semoga mereka cepat punya istri.
Tapi kita lanjutkan. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berseru, kum fa'anzir, berdiri dan berilah peringatan. Nah, perintah inilah yang menyebabkan beliau diangkat menjadi rasul. Karena perintah ini, kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Berarti apa? Dia diwajibkan untuk menyampaikan pesan dari Rabbul Izzah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Maka dengan turunnya ayat ini, beliau diangkat menjadi seorang rasul. Apa arti rasul? Utusan. Maka kalau seorang utusan, dia hanya bisa menyampaikan sesuatu dan tidak bisa menambah atau menguranginya. Sebab kalau dia menambah atau mengurangi, berarti dia mengkhianati terhadap zat yang telah mengutusnya. Kan begitu? Namanya juga utusan. Umpamanya antum diutus oleh pimpinan BHW, tolong sampaikan surat ini ke Bupati Ketapang. Dibuka di tengah jalan, diganti umpamanya. Kira-kira gimana? Gagal dia menjadi seorang utusan. Kenapa? Sudah khianat. Jadi apa yang disampaikan Rasul itu murni dari yang mengutus. Siapa yang mengutus Rasul? Allah Azza wa Jalla. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu fakabbir, maka besarkanlah. Maksudnya apa? Kata ulama, yang dimaksud dengan membesarkan Allah adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam setiap inci ibadah seseorang. Itu namanya membesarkan Allah. Jadi ketika seseorang bertakbir untuk sholatnya, Allahu Akbar, ini sudah tidak ada lagi tujuan kecuali ridho Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika setelah seseorang takbir mengatakan Allahu Akbar, hatinya sudah semua membesarkan Allah, tiba-tiba pada rakaat kedua terbetik dalam hatinya, kayak ada yang melihat di belakang. Lalu sedekapnya ini dibenerin, orang yang tadi gini-gini kan, umpamanya ini. Maka apa kata Rasul? Dia terjatuh kepada apa? Syirik khafi, bayangkan. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, akhafu ma akhwafu alaikum, aku ada sesuatu yang lebih aku takutkan bisa menimpa kalian, min masihid dajjal, daripada tipuan ad-dajjal. Para sahabat penasaran, apa ya Rasulullah? Asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Rajulun yaqumu lis-shalah, yusalli, seseorang berdiri untuk sholat. Kemudian apa? Membaguskan sholatnya. Kenapa? Karena merasa ada yang melihat. Kenapa? Itu tadi, karena ketika seseorang sudah mengatakan Allahu Akbar, seharusnya pengagungan hanya kepada Allah. Dengan apa? Memurnikan semua rentetan ibadah sholatnya itu hanya untuk Allah, tidak ada tujuan yang lain. Membaguskan suaranya, membaguskan gerakannya, konsentrasinya semua ditujukan untuk ridho Allah. Begitu meleset kita, kayak ada yang melihat, sudah kita terjatuh kepada syirik. Dan ini bahayanya lebih ditakutkan oleh Rasulullah menimpa umatnya daripada bahaya tipu daya dajjal. Saudara sekalian. Kemudian Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Ini juga bermakna dua. Makna yang pertama, baju itu ya baju secara zahir,
sucikan dari najis. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama. Makna yang kedua, baju ini bisa juga dikatakan dengan takwa. Libasul takwa, baju ketakwaan. Maka ketakwaan itu harus dibersihkan dari apa? Dari noda-noda kesyirikan. Lagi-lagi ke sana arahnya. Maka kita diperintahkan untuk membersihkan badan kita secara zahiriyah dari kotoran-kotoran najis dan secara maknawiyah dari keburukan-keburukan kesyirikan. Karena yang bisa membatalkan ibadah zahiriyah kita, yaitu sholat, adalah apa? Yang bisa merusak kesucian zahiriyah kita adalah najis, dan yang bisa merusak ibadah hati kita, maknawiyah kita adalah kesyirikan. Kemudian warujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Makanya kata para ulama, seseorang tidak akan mampu, bahkan seseorang tidak akan dikatakan sebagai mentauhidkan Allah sampai dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Setelah seseorang diperintahkan untuk mensucikan jiwanya dari kesyirikan, mereka juga diperintahkan untuk meninggalkan, menjauhi, yaitu berhala. Arujza dalam kalimat tersebut adalah maknanya berhala. Fahjur, tinggalkan, jauhi. Sampai pada akhir surat. Dengan turunnya ayat ini, maka beliau sudah diangkat menjadi seorang rasul yang harus menyampaikan misi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah. Menuju mana? Menuju terang benderangnya Islam, agar mereka bisa dibawa kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meniti agamanya moyang mereka, yaitu Ibrahim Khalilullah. Jam berapa misalnya? 3 menit lagi. Khair. Kita sudah sampai di sini. Nanti kita lanjutkan setelah Isya. Dan kita insyaallah akan buka tanya jawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu jazaan katsiran.